Pemirsa, permasalahan yang mendera anak Pinkan Mambo MA semakin melebar. Usai membuka pengakuan kalau dirinya mengalami pelecehan oleh ayah tirinya, Pinkan akhirnya buka suara terkait perilaku anak keduanya dari 5 bersaudara yang kini berusia 17 tahun itu. Ya, pengakuan MA yang diperlakukan tidak senonoh oleh suami kedua Pinkan ternyata juga menyimpan cerita lain. Pinkan mengaku sudah tidak lagi tinggal serumah dengan MA sejak 5 bulan yang lalu, tidak juga tinggal bersama ayah kandungnya. MA lebih memilih keluar dari rumah dan tinggal bersama teman-temannya di sebuah kos-kosan yang tidak diketahui alamatnya. Segitunya aku sayang sama Michelle. Rachel nggak gitu nggak Rachel. Ya maksudnya aku agak bedain kalau misalnya lagi sakit hati. Jadi maksudnya treat dia yang lebih daripada kakaknya. Kadang dia lagi sakit gitu. Tapi justru karena itu membuat Michelle tuh ya itu makanya Michelle ya jelekin aku di publik. Maksudnya aku nggak agak terganggu lah. Aku udah jatuh ketimpa tangga, ketabrak truk. Ya udah, Michelle tuh minta apa aja. Tapi ketika dia 5 bulan kemarin dia bilang, "Mam mau nginep rumah teman 7 hari." Nggak ada cerita perawan itu nginep rumah teman. Cowok pun juga nggak ada cerita. Pokoknya tuh mau apa harus pulang ke rumah. Jadi ya udah kalau itu karena kamu tidak bisa diatur, jadi sekarang mami nggak mau. Nah tapi dia minta utang kan 800. Utang aku mana? Ya itu mami nangis. Mami balikin satu. Udah lunas ya. Udah bolak-balik cari. Makanya tadi kan sempet kan aku udah balik terus pulang, nanti pergi lagi, aku jemput lagi, pulang pergi lagi. So aku juga sempat, Michelle, apakah mami harus pakai taruh di story? Kalau anakku di mana, tolong dong pulang. Apakah harus pakai story? Atau apakah aku harus pakai yang lain untuk membuatmu pulang? Karena kamu anak di bawah umur tidak bersama papa. Kalau kau bersama papa, mami yes gitu. Tapi ini tidak bersama papa. Kalau untuk itu nggak benar sih, karena pas aku keluar dari mamiku waktu itu lagi liburan, aku sebenarnya ke papa. Waktu itu sempat ke Bandung karena papa lagi ada dinas di sana. Tapi sebenarnya aku tinggal di Bali sama papa. Tapi untuk sementara waktu ini aku lagi tinggal sama bagian keluarganya papa, saudaranya papa yang lagi tinggal di Jakarta, karena aku ada urusan di Jakarta yang aku harus urusin. Berbagai usaha telah dilakukan pelantun tembang kekasih yang tak dianggap itu untuk mencari keberadaan putrinya, mulai dari menelusuri jalan di kota Tasikmalaya hingga mencari keberadaan di Pulau Bali, dan telah menghabiskan uang ratusan juta sekedar untuk membujuk putrinya agar mau pulang ke rumah tinggal bersamanya lagi. Namun setelah bertemu, MA tetap enggan pulang lantaran merasa akan diperlakukan seperti seorang asisten rumah tangga. Benarkah demikian? Dia emang nggak mau pulang masalahnya. Dia nggak sama papanya dan nggak sama aku. Jadi bagaimana aku udah bujuk, udah bolak-balik ke Tasik, ke Bali sampai 150 juta, sampai jual mobil, sampai apa untuk hanya bujukin pulang doang gitu. Tapi nggak mau, orangnya itu nggak mau pulang. Jadi aku sampai, mami aku kalau pulang jadi pembantu. Aku bilang enggak jadi pembantu, ngapain sih pulang jadi pembantu? Kita pembantu semua di rumah. Rachel juga kan dimarahin bukan karena Rachel pembantu. Aku nggak pernah suruh anak kerja. Jadi si Rachel juga dimarahin bukan karena dimarahin itu, karena dimarahinnya nggak mau ngurusin karirnya dia. Jadinya jemur baju atau apa, kalau disuruh baru itu. Jadi Michelle tuh ngerasa kalau pulang suruh jadi mbak katanya. Orang nggak ada yang jadi mbak. Orang kalau pulang dapat iPhone, kalau pulang dapat apa, mam mau iPhone baru kasih, mau apa kasih. Ada mam, udah nanti ada. Kita nggak makan juga biarin Michelle buat Michelle. Kalau Michelle tuh terlalu dimanja, makanya makanya nggak mau dengar orang tua ngomong. Mungkin kesalahan aku itu jadi bikin mami salah tangkap aja sih, yang bikin kayak bikin hubungan kita tambah menjarak jauh gitu. Mungkin untuk sekarang kita lagi menjarak jauh ya, tapi aku juga lagi berusaha untuk memperbaiki situasi, dan I hope mamiku juga bisa pelan-pelan nge-reach out aku untuk memperbaiki hubungan kita juga dan lebih baik ke depannya, dan bisa mempelajarkan salahnya dari segi kejadian waktu itu.
Pernyataan mantan personil 200 itu seolah menegaskan kalau kepergian MA putrinya dari rumah bukan karena dirinya yang dianggap telah menelantarkan MA, melainkan karena sikap MA yang susah diatur dan memilih pergi sendiri dari rumah. Pinkan bahkan membongkar bagaimana sikap dan perilaku putrinya itu terhadap dirinya yang selama ini tidak diketahui publik. Dengan suara terbata, ibu 5 anak yang telah 3 kali menikah itu mengungkapkan bagaimana perjuangan dirinya dalam membesarkan 5 anak tanpa bantuan suami, termasuk memberi perhatian lebih kepada MA dibanding keempat anak lainnya. Pinkan pun mengungkap kondisi batinnya saat ini dengan pengakuan MA yang secara terbuka mengaku mengalami pelecehan oleh ayah tirinya ke publik. Bingung juga, terus uang, ribet, saya juga kan penyanyi nggak ngerti, lawyer nggak ngerti, aduh tolong, jadi saya jangan dihakimi lah, ini pembunuhan karakter besar-besaran yang menurut saya merasa terganggu dengan statement Michelle, makanya saya harus berbicara di sini untuk Michelle tuh jangan salah paham tentang mamanya tuh suayang banget, nget sampai teman-teman kalau nggak percaya tuh karena jemput Michelle ke Bali saya hampir jadi gelandangan 3 hari di Bali. Intinya itu salah paham aja dan justru karena Michelle tuh ya maksudnya balik lagi teman-teman jangan menghakimi aku karena jika teman-teman ada di posisi aku tidak mudah untuk mengatasi masalah dengan sangat cepat. Aku bukan Tuhan aku bukan Superman yang ini langsung ini nggak ngerti juga aku masalahnya. Kalau bisa urusin cerainya tolong diurusin gitu. Ya menurut aku yang secara aku lihat dengan mataku sendiri dan aku yang mengalami sendiri itu yang aku lihat Mami belum sempat ada pembelaan dari kasus aku ini. Dari 2021 udah ditanganin semuanya, urusan pengadilan dia udah ditahan sampai keputusan terakhir itu 2022 Januari. Itu udah keputusan dari pengadilannya langsung dan udah diketok palu dan udah dipenjarakan sih. Ya kalau aku boleh kegeeran, aku tuh ibu yang terbaik. Kalau aku bilang kalau ada nominasi ibu terbaik di dunia tuh kayaknya aku deh salah satunya. Karena aku tuh benar-benar pala jadi kaki jadi pala, berdarah-darah, benar-benar cari uang. Urusannya tuh cuma cari uang aku tiap hari. Makanya TV-TV atau pihak lain kalau mau undang aku nggak bisa mas, harus cash. Karena aku tuh butuhnya hari ini bukan besok. Sebelum mencuat pengakuan MA di publik, Pinkan ingin menjadikan putrinya itu untuk menjadi artis di dunia hiburan, meneruskan karirnya di panggung nyanyi. Namun lagi-lagi diungkap Pinkan, sifat putrinya itu yang susah diatur, yang membuat dirinya merasa susah untuk mengorbitkan MA. Ya dia nggak suka mamanya jadi manajernya, dia nggak suka. Sedangkan Michelle pulang dari Amerika itu kan aku yang bikin brandingnya. Michelle cantik, Michelle mami yang catin rambut, kasih iklan, kasih apa itu aku yang buat semua. Untuk dia bisa go public. Kalau mamanya kan udah bosan lah, jadi maksudnya bukan bosan, udah tau lah dunia itu. Ini kan anak muda yang mau berkembang. Mamanya jadi tukang baju aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting anaknya maju duluan. Awal munculnya tuh gara-gara ke-trigger karena masalah KTP dan berujung kesana sini sampai ada kata-kata yang kayak mamiku bilang kayak ya aku bisa bilang aja ke media kalau misalnya kamu yang samperin, dan itu membuat aku kayak memberanikan diri untuk speak up dan kayak ya aku nggak ada salahnya untuk speak up gitu untuk diri aku sendiri. Di tengah perjuangan hidup dan himpitan ekonomi keluarga yang ada, tanpa ada suami di sampingnya yang membantunya mencari nafkah, Pinkan pun terus berdoa dan berusaha untuk mencari pendamping hidup yang mau dengannya. Ia tidak menutup kalau sudah ada pria lain dari kalangan artis yang berminat menikahinya. Aku sih udah bertahun-tahun ngerasa janda ya, karena makanya aku di aplikasi juga kan bilang kayak ada lomba-lomba gitu, aku kan cari uang juga di aplikasi. Ayo mana pasukan janda gantung gitu. Terus aku selalu, ada cowok cakep nih gitu. Ya karena aku ngerasa aku cuma suratnya masih nikah aja gitu. Tapi aku ngerasa aku bukan ceweknya, bukan istrinya gitu. Makanya kemarin sempat dari keluarga suami juga bilang, kok kamu main-main genit-genit sama orang atau apa? Aku bilang, masa lo denger nih, bukannya selama ini saya sendiri kan. Sejak permasalahan itu kan suamiku juga di PHK dan aku usir dari rumah langsung. Nah sejak diusir dari rumah itu kan aku biaya sendiri, semuanya sendiri, aku nggak pernah ngomong sama siapapun. Jadi lebih kepada nggak sempet kayaknya mbak, nggak sempet maksudnya ngurusin di rumah. Iya, otaknya juga giganya tuh terbatas gitu, jadi gigabyte-nya juga mungkin aku kan nggak terlalu pintar gitu orangnya. Jadi maksudnya
ya aku cuma cari uang, sibuk cari uang gitu untuk anakku bisa hidup, bisa makan. Kalau aku lapor, maksudnya aku ninggalin rumah itu nggak bisa. Jadi makanya waktu papanya Misha mau lapor, justru aku yang mendukung gitu loh, maksudnya. Jadi justru bagus kalau ada, maksudnya aku kalau orang jahat makan jangan ngapain jangan nggak ada yang aku bela di sini, aku bela anakku pastinya. Tapi ini kan aku justru di persidangan itu BAP atas laporan Pinkan Ratnasari, membela MA gitu, membela anak. Makanya dia sudah dihukum dan saya serahin semua ke negara gitu. Cuma mungkin misalnya terlalu sedih jadi salah paham atau apa.